Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Dan di video kali ini sahabat, kita akan membahas tentang bocoran soal UTBK Kimia tahun 2021 berdasarkan pengalaman teman-teman kita yang sudah mengikuti UTBK tahun 2021 pada gelombang yang pertama. Dan ternyata soal yang keluar itu bertemakan tentang diagram tingkat energi yang merupakan salah satu sub materi dari bab termokimia yang sudah kalian pelajari di kelas 11 semester pertama. Nah, bagaimana soal tentang diagram tingkat energi ini dan cara pembahasnya? Langsung saja sahabat kita menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama sahabat, diketahui diagram tingkat energi sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, entalpi pembentukan standar gas karbon dioksida adalah apakah A minus 788 kJ per mol, ataukah B sebanyak 788 kJ per mol, apakah C min 344 kJ per mol, ataukah D min 394 kJ per mol, ataukah E plus 34,4 kJ per mol. Nah sahabat, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya cukup mudah. Yang pertama kita pahami dulu pertanyaannya sahabat ya. Jadi pertanyaannya adalah entalpi pembentukan standar ya. Entalpi pembentukan standar. Kita tahu sahabat bahwa pembentukan standar itu harus berasal dari unsur-unsurnya sahabat ya. Jadi untuk membentuk 1 mol, nah, ini satu saja sahabat ya. 1 mol, jadi koefisiennya nanti adalah untuk karbon dioksida harus 1 koefisiennya. Kemudian harus dari unsur-unsurnya. Unsur apa yang membentuk CO2? Yaitu unsur C ditambah dengan gas oksigen membentuk 1 mol, maka dia harus satu koefisien ya, yaitu CO2. Nah, kemudian berdasarkan ini maka kita langsung saja mencari nilai delta H yang berhubungan dengan persamaan reaksi pembentukan ini. Jadi yang di sini yang pas itu adalah delta H1 ya sahabat ya. Delta H1 itu dari 2C ini menjadi 2CO2. Namun perlu diperhatikan ini bukan 1 mol karbon ya, bukan 1 mol karbon dioksida yang dibentuk tapi 2 mol. Maka kita hitung delta H1 dulu terlebih dahulu sahabat. Delta H1 ya sahabat ini sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3, karena nilai delta H1 adalah nilai yang paling besar ya sahabat ya, dari atas menuju paling bawah. Maka kita langsung jumlahkan saja, berarti min 22 kJ ditambah dengan min 566 kJ, maka ketemu min 788 kJ. Tapi ini untuk 2 mol CO2 yang terbentuk ya. Nah, jadi untuk 2 mol 2 mol karbon dioksida. Nah, karena ya untuk entalpi pembentukan standar itu hanya untuk 1 mol, kita lihat satuannya sahabat di sini kilojoule per mol, maka kita bagi 2 sahabat ya. Sehingga kita bagi 2 nilainya ketemu minus 394 kilojoule per mol. Nah, dengan demikian sahabat pasti sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah yang D. Oke sahabat, sekarang kita masuk ke soal yang kedua sahabat. Nah, soal yang kedua, diagram dengan tingkat energi sebagai berikut. Pertanyaannya adalah penguapan 1 mol air dari tubuh ya, penguapan 1 mol air ya. Kita lihat dulu penguapan ya sahabat. Penguapan itu perubahan wujud dari fase liquid ya sahabat ya, liquid menuju gas ya, liquid menuju gas. Langsung saja kita cari liquid menjadi gas, yaitu ini ya sahabat ya, liquid menjadi gas. Maka kita hitung yang ini, delta H yang ini ya. Ini untuk 2 mol air ya sahabat ya, 2 mol air diubah menjadi 2 mol uap air ya. Maka kita hitung saja perubahannya ya. Jadi ini kebalikan tanda panahnya dari bawah ke atas. Kita hitung dulu delta H-nya sahabat ya. Delta H-nya sahabat ini kalau dari atas ke bawah atau dari tengah ke bawah itu berarti sama dengan min 571 dikurangi min 484. Kita hitung secara manual sahabat. 571 dikurangi 484, 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Kemudian 16 kurangi 8 sama dengan 8, maka tinggal 87 kilojoule. Nanti nilainya kan minus ya sahabat ya, minus 87 kilojoule. Nah, minus 87 kilojoule itu perubahan dari gas ya sahabat ya, gas menuju liquid ya, gas menuju liquid.
Nah, karena di sini dari bawah ya, dari bawah ke ini atau tanda panahnya kebalik, maka nilai delta H yang kita cari itu adalah yang berkebalikan. Berarti delta H-nya sama dengan plus 87 kilojoule. Karena memang secara logika udah benar ya. Karena dari perubahan dari liquid menuju gas atau menguap ya, menguap itu butuh kalor, maka pasti delta H-nya nilainya sama dengan positif atau prosesnya bersifat endoterm ya, endoterm. Nah, dari sini sahabat pasti sudah tahu jawabannya ya. Karena ini menguap butuh kalor, maka tubuh akan kehilangan energi sebanyak sekian kilojoule. Nah, karena yang ditanyakan hanyalah 1 mol, sementara tadi ini 2 mol, maka deltanya bukan 87 sahabat, tapi deltanya sama dengan plus ya. Plus kita bagi 2 menjadi 43,5 kilojoule. Nah, karena penguapan butuh kalor, kalornya didapat dari tubuh kita sahabat, sehingga tubuh kehilangan energi sebanyak 43,5 kilojoule. Hati-hati ya sahabat ya, ini takutnya karena prosesnya endoterm, nanti sahabat menjawab yang D, ini hati-hati ya, karena ini ada pengecohnya ya. Menguap itu butuh kalor, maka kalornya didapat dari tubuh kita, sehingga tubuh kehilangan energi sebanyak 43,5 kilojoule. Jadi yang perlu sahabat di sini yang perlu kita lebih teliti itu adalah yang pertama adalah koefisien ya sahabat ya. Hati-hati dengan koefisien. Karena ditanyakan 1 mol, ternyata di sini 2 mol. Yang kedua kalimat ya. Di sini tubuh kehilangan energi ya. Karena reaksinya bersifat endoterm. Endoterm artinya butuh energi. Energi berasal dari tubuh, sehingga tubuh kehilangan energi sebanyak 43,5 kilojoule. Baik sahabat, itu saja soal untuk hari ini ya, tentang diagram tingkat energi. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.